Wabarakatuh. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir pertanyaan kesudahan ma'rifat. Kesudahan ma'rifat itu adalah jahil akan dirinya. Itu kemarin ya. Merasa dirinya bodoh. Ya. Soal mana kesudahan akal, tiada melampaui akan dia. Artinya akal itu sendiri. Mana kesudahan akal yang tidak bisa melampaui akal itu sendiri. Jawab, adapun kesudahan akal itu lemah daripada pendapat seperti keadaan Rabb kita Azza wa Jalla tiada di dalam suatu dan tiada di luar suatu, tiada suatu dalamnya, jauh tiada antara, hampir tiada bersentuh. Inilah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ajzu anid darki al-idraki bahwal idrakun. Itu tadi dibuatnya jauh, ya, jauh tiada antara, hampir tiada bersentuh, ya, di luar, ya, suatu tiada suatu di dalamnya. Berarti di dalam sesuatu juga di luarnya, di luar juga di dalamnya. Jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuh. Al-ajzu anid darkil al-idraki fahuwal idrakun. Bermula lemah daripada mendapat akan pendapat, maka ialah yang didapat. Lai kira-kira tu benda. Jadi artinya siapa lemah mendapatkan sesuatu, dialah yang mendapat. Itu dia bahasa bebasnya. Siapa lemah mendapatkan sesuatu, dia pasti mendapat. Maka setiap kita ingin mendapatkan sesuatu, berlakulah lemah lembut. Menulis, kapan bisa menulis? Dengan lemah lembut. Tidak mau dah. Pasang baju, bisa. Kapan baju itu sempurna dipasang? Lemah lembut. Tidak mau? Tidak masuk. Tidak mau dah. Tak masuk. Pakai apa nama tu Bunda Indra? Nak lemah lembut kaya? Tak mau? Tak bisa. Nah, makanya orang-orang dulu kalau membuka pintu saat antaran itu ada pantun. Kalau lemah lembut, lemah lembut, tak dapat, tak masuk. Orang merayu lemah lembut. Kau tak dapat. Nah, soal mana yang dinamakan cerdik? Jawab, adapun yang dinamakan cerdik memelihara harta, memelihara akan harta dan agama. Jadi yang tidak memelihara harta dan tidak memelihara agama, apa nama dia? Ndaklah bodoh dah boja. Cerdik dengan pintar mungkin berbeda ya. Cerdik ini lebih tegasnya kepada cerdik ini lebih dekatnya kepada cerdas. Jadi pintar belum tentu cerdas. Nah itu dia. Jadi dikatakan cerdik itu adalah orang yang mampu memelihara harta dan agama. Nah di dalam, nah itu makanya kajian kita nih kalau dibawa ke dunia pendidikan, dia di S3 kajian kita. Di S3 itu ada namanya kajiannya maqasidus syariah. Apa maqasidus syariah itu? 5 cuma dalam hukum syariat ini, apapun kita buat di dunia ini cuma 5. Dengan konsep 5 inilah Islam berjaya sampai 700 tahun dari abad ke-5 sampai abad ke-11.
Mana yang 5? Pertama, hifzuddin, memelihara agama. Maka disebut orang yang cerdik itu orang yang mampu memelihara harta dan agama. Dan agama itu nomor 1. Maka dalam kajian maqasid, kita tidak boleh menghina agama apapun di bumi ini, Bu. Kalau menghina agama lain dalam konsep Islam, kita sebenarnya halal darahnya, Bu. Tidak boleh. Kalau bahasanya menista ya. Begitu pula kebalikannya, agama lain tidak boleh kita nista. Maka di negara kita namanya disebut Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kedua, wahibzul nafs, memelihara jiwa. Jadi apapun dicari di dunia ini menyelamatkan jiwa, menentukan agama, betul? Nah, itu dia. Maka dalam Islam, jiwa itu bukan setelah lahir. Di dalam rahim jiwa dipelihara. Maka dibuat inna nafsa bin nafsa, jiwa dibayar jiwa, mata dibayar mata, telinga bayar telinga. Nah, jadi kalau di sini kalau tengok konsep kuliatul hamsa, ham itu diragukan akhirnya. Palestina ada berapa ribu umat Islam mati? 40 ribu lebih, betul? Jiwa dibayar jiwa, mata dibayar mata. Itu yang ham itu, kuliatul hamsa. Ya, memelihara. Jadi di dalam saja dilindungi. Maka kalau dia begitu mati ayahnya, lahir anaknya, ada suara, dapat haknya, dapat warisnya. Begitu dia. Lalu apa lagi? Wahibzul akal, memelihara akal. Maka tidak boleh kita intimidasi, teroris. Maka di negara kita teroris dihukum bunuh. Jadi akal itu, Bu, apa akal dalam kajian makrifat kemarin? Saat bekerja namanya akal. Jadi bunda mau bekerja, awas nanti kalau lewat siko. Aman enggak dia? Enggak. Maka dihukum bunuh di negara kita. Lalu yang keempat, wahibzul mal, harta. Itu dia harta. Nah, dia kayak yang cerdik, mampu memilih harta dan agama. Apa harta? Istri, anak, emas, perak, sawah ladang, binatang ternak, kendaraan, rumah. Itu harta. Wajib dilindungi. Sama dengan wajib sholat. Dan yang terakhir, wahibzun nasal, anak. Itulah orang yang cerdik. Soal, mana orang yang berakal? Berilah kami fatwanya. Lihat dong atunya. Mana orang berakal? Berilah kami fatwa. Berarti jawab. Adapun yang berakal itu yaitu 14 tandanya atau 14 cirinya atau 14 perkara. Pertama, tanda orang berakal itu adalah meninggalkan kemuliaan dunia. Agak borek tadi ya. Meninggalkan kemuliaan dunia. Ibu ingat enggak, Bu? Waktu sebelum kemarin 2019 itu yang Prabowo undang guru kita UAS ke istana. Apa pertanyaannya? Ini masuk? Kalau Prabowo itu kan belum presiden ya. Kalau jadi presiden besok, jangan undang saya ke istana. Jangan beri saya jabatan. Biarkan saya ke pelosok-pelosok menyampaikan dakwah Islam. Itulah orang berakal. Mampu meninggalkan kemuliaan dunia. Jadi beliau itu orang berakal sehat dong ya. Betul? Tapi kalau yang kurang akal, kalau lagi jadi biswa wali kota, jangan lupa dan tim sukses. Tanda tanya akal tuh. Ya, apalagi datang mengemis. Yang berakal tinggalkan kemuliaan dunia. Itu contohnya ya. Kedua, tanda orang berakal itu adalah meninggalkan takabur. Takabur itu apa tuh?
Hah? Sombong. Gampang tuh ya. Mantap tuh nyonya. Payah terciri bertumanya. Tuh takabur ya. Mangga akan dirinya sendiri ya. Itu tanda orang berakal dia tinggalkan takabur. Jadi kalau ada takabur, tando-tando ya. Mudah-mudahan tidak serumah gitu dengan yang kurang akal. Yang ketiga, tanda orang berakal tuh banyak suka berbuat ibadat. Jadi ibadat itu definisinya aktivitas yang membuatkan kita ingat Allah atau semakin dekat kepada Allah, itu namanya ibadah. Jadi kalau begitu apa saja? Termasuk pergi buang hajat ya ibadah. Kenapa? Karena aja doa. Pakai pakaian ibadah. Baca doa. Bercermin ibadah. Baca doa. Makan ibadah, baca doa. Nah, jadi apa saja aktivitasnya? Termasuklah jual beli. Jadi kapan penjual itu dapat ibadah, pembeli dapat ibadah melalui 4 syarat. 1, penjual dan pembeli wajib sama-sama balik. Boleh jual beli dan anak-anak? Boleh. Cuma dapat ibadah. Sah. Terbayang nih Bu? Dia tidur, pergi ke hutan, mimpi nampak harimau memakan kambing. Di sebelahnya ada ular. Begitu bangun, dibukanya di buku. Oh, harimau 43 angkanya, kambing 24, ular 11. Dengan modal 100.000 dipasangnya nomor. Namanya porkas. Keluar dapat 1 miliar. Naik haji dia Bu. Benar rukun dan syaratnya. Sah hajinya? Sah. Selama syarat rukunnya benar. Cuma bernilai atau tidak? Sah atau diterima Allah nilainya atau tidak? Di mana salah? Akal. Ya. Akal, ya. Boleh berbuat baik, boleh. Cuma harus yang dapat ridha Allah. Jadi lalu kedua, balik, ya, balik berakal. 2 tuh. Ya. Dan nanti barang yang dibeli ini saja jadi ibadah setiap diminum. Duit dipakai orang itu jadi ibadah. Apa syaratnya? Barang diperjualbelikan itu wajib suci zat dan ainnya. Itu berakal. Maka jadi ibadah dia. Jadi boleh jual narkoba, boleh. Cuma tak dapat ibadah. Dimakan tak ibadah, piti dipakai nak ibadah. Boleh jual beli babi, boleh, tapi tak dapat ibadah. Anjing sama, termasuk saja jual beli kaya kita, benar Bu? Jual beli tai kerbau, jual tai kambing, tai manusia, kaya, betul Bu. Sekali tarik tinja tuh 400 sekarang, betul? Nanti mengeluarkan lagi duit lagi tuh Bu, betul enggak? Ibu kalau tanam bayam pas 2 daun baru tuh siram, tuh dimakan gitu Bu, di pasar tuh beli, betul enggak? Manis tuh yo, ada rasa matoa bagai. Ada rasa udangnya. Nah, itu dibayar loh Bu. Menyiram dengan air itu dibayar loh, betul? Menariknya 300, 400, mengeluarkan mau 300 pula. Berebut itu. Nah, ya. Tidak ibadah. Karena tidak suci. Maka dalam hadis, haramallahu war rasul, tak kala Allah mengharamkan jual beli bangkai, ya, orang-orang Yahudi, Majusi dan Nasrani, mereka hancurkan bangkai itu. Lalu dia leburkan. Lalu jadilah minyak. Minyak bisa cat perahu, bisa lentera lampu. Dan kami saman jual beli minyak. Akala saman, dan duitnya kami makan. Bagaimana hukumnya? Qala huwa haram Rasulullah. Hukumnya tetap haram. Karena minyak berasal dari
bangkai haram. Ibarat contohnya Bu, kalau kini kan apa mau banyaknya Bu? Korupsi. Korupsi 2 miliar atau 5 miliar. Lalu diaudit aman. Pensiun dia. Dibelinya ruko di pasar di Jalan Riau 800 juta. 2 lantai, 3 lantai. 2 pintu, berarti 1,6 baru. Lalu masih ada duitnya 5 miliar. Diisilah ruko tuh. Setahun berjalan jual beli. Lalu setahun kemudian dia berzakat dari hasil ruko itu. Bagaimana hukum zakatnya? Sama. Dia tidak zakat dari uang korupsi. Dia zakat dari uang operasional tokonya. Tapi uang itu berasal dari uang qala huwa haram. Dia memang tidak jual beli bangkai. Jual beli minyak. Tapi minyak berasal dari bangkai. Haram. Itu dia tanda orang kurang akal. Tidak suka berbuat. Itu itu dia. Itulah tadi menang ya. Umroh nih haji. Sah hajinya sah, cuma nilainya. Keempat, apa tanda orang berakal? Banyak suka berbuat jalan kepada kebajikan dan kebajikan. Termasuklah menunjuk gigi kawan balado. Itu tanda orang berakal. Kan iya Pak Jaya. Tuh. Mentang-mentang makan apel tadi ndak bagi-bagi. Nampak gigi kawan balado. Habis masa apel. Tanda berakal sehat. Tapi kalau ndak berakal, nganggo mampu lah. Itu jahe namanya. Yang berakal tunjukkan ya. Suka berbuat jalan kepada kebaikan. Kelima, tanda orang berakal itu benci kepada jalan yang kejahatan. Termasuk Bunda menjual tanah. Kalau kan tahu tanah itu dijadikan tempat oleh dia untuk buat umpamanya diskotik ya. Ini kita jual tanah nih 4 miliar. Ya. Tetangganya sanggupnya 3,7 miliar. Datang kawan dibelinya 4,5 miliar. Tapi untuk buat diskotik atau tempat maksiat. Itu kita jual Bu. Berarti kita wa ta'awanu 'alal ismi. Ya, tidak suka ya. Orang yang berakal dia benci kepada jalan kejahatan itu. Biarlah terjual murah daripada nyadok itu Bu. Mau cerita? Iya. 8 bersegera bayar hutang ya, meninggalkan marah. 10, tanda orang berakal itu adalah murah tangan bersedekah serta manis mulut dan manis muka. Itu orang berakal tuh. Makanya senang bersedekah. Ini ada rezeki sekene ya. Masak belum bio kan itu Bu. Apa nama petang Bunda yang pakai daun pisang, pakai daun talas tuh. Daun pisang tuh ya. Apa ubi itu kan? Tanda ke-10 tu dia. Murah tangan bersedekah serta manis mulut dan muka. Nyadul kalau Bu, ini ambil lah. Makanlah. Iya. Itu tanda tanya akalnya tuh. Yang sehat atau tidak tuh. Maka jadi ria ya. 11, tanda orang berakal itu adalah kasih kepada kaum kerabat. Makanya nanti kita sebagai istri ada sebagian Bu datang keluarga suami itu masuk kamar semua barang-barang. Padahal lebih dulu suami itu berkeluarga dengan emaknya daripada kita sebagai istri. Orang berakal dia kasih kepada kerabatnya. Makanya berakal sehat itu istrinya dibelikan 2 mayam, minimal maknya diambil 2 mayam. 2 mayam pula. Itu akal sehat itu. Maka UAS tuh tengoklah guru-guru besar tuh ya Allah buat rumah untuk maknya, betul?
das atlat kaum kerabat. Ya. Ke-12, tanda berakal sehat, tiada mau makan yang haram. Nah, kan naik kita Bu. Kok hobi korupsi? Pon yang apa? Nah, ya Allah. Makanya orang berakal sehat itu pulang suami banyak bawa duit. Ku duit dari mana kau bang? Le halal kan ya? Dia banyak cerita le. Menang proyek. Ah? Iya. Akal insyaallah. Amin. Jadi makanya di Kampar dulu Bu, itu kalau nak dapat menantu kan tak ditanya kerja ada Bu, betul tak? Apa ditanya? Cuba solat subuh 2 rakaat di mukul. Tu pasal saya kan tu dia mah Bu, solat dan calon mentua. Nah kalau pase udah angsurah mak angsiko ya, lamarlah anak ni. Tapi kalau pandai le, pulang dulu belajar. Bapun cara anak ni jadi imam tak pandai yang na. Tak ditanya sarjana di mana kerajo. Itu dia dulu Bu ya. Nah, apa tujuannya? Tak mau makan yang haram. Gitu ya. Maka tanda orang berilmu kemarin bisa membedakan mana haram dan halal. Udah berapa tuh Bunda? 12. Ke-13, tanda orang berakal itu mau terkena tiada mau mengenakan. Inyo dicibir orang tak ada punya, pinya tak mau cibir orang tu. Lepas tanya Bu ya. Makanya orang dulu apa katanya Bunda? Besok anak ke pasar berselisih aja monyet. Kan sepeda tu Bu, di hati tu monyet. Kata monyet tu gitu. Bila dicibir monyet, jangan cibir pula monyet tu ya. Karena engkau tak sama dengan dia. Itulah orang dulu Bu. Didikan tanda orang berakal, betul tak? Kau tak nengok celik buruk. Tanda orang akal. Tu. Nengok je orangnya. Tengok, mangang celik buruk. Nah, itu dia ya. Tanda berakal. Ke-14 terakhir, tanda berakal itu benci kepada orang berbuat kebesaran dan kemegahan. Orang yang berbuat kebesaran dan kemegahan, apa tu Bu? Orang pongah. Pongah nama tu. Membangga-banggakan diri ya. Tak suka dia. Maka ditinggalkannya. Itulah tanda-tanda orang berakal yang sempurna ya. Karena ditiliknya di dalam hatinya pekerjaan yang tiada memberi manfaat dunia dan akhirat, sempurnalah orang itu dunia dan akhirat. Dan jikalau tiada tahu membaca kitab, sekalipun inilah orang yang berakal, maka terpeliharalah dunia dan akhirat. Bermula lawan yang 14 itu, itulah yang disebut tanda orang yang tiada berakal, dan dia akan dapat celaka dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita masuk Bunda ya. Orang berakal sehat. Soal, mana sekurang-kurang akal manusia, fatwalah akan kami. Sekurang-kurang akal. Tidak termasuk orang berakal, tapi sekurang-kurang akal jadilah. Jawab, adapun sekurang-kurang akal itu, yaitu meninggalkan kemuliaan dunia. Cukup satu itu jadilah. Nyado kadang-kadang Pak ya. Dulu Ridwan ingat Bunda. Ya. Apa nama tu? Kan dulu pakai apa no kalau pulang dari Moka Bunda? Pakai D5 sih kau tu. D5, antiang tu D5. Tu liantin kayak itu. Jatuh je lah ambo. Pakai cerek kuning, apa giko berjalan bawa susu. Mampu meninggalkan kemuliaan dunia. Satu tu jadilah. Termasuk tanda, itulah termasuk kita orang berakal. Tapi tidak pol ya. Jadilah. Soal, apa perbedaan iman dan Islam? Jawab, adapun perbedaan iman dan Islam itu, yaitu
Iman itu dengan batin, Islam itu zahir. Tiada boleh bercerai antara keduanya, seperti nyawa dengan tubuh. Tiada hidup tubuh itu melainkan dengan nyawa, dan tiada sah Islam itu melainkan dengan iman, dan tiada sah iman itu melainkan dengan Islam. Karena Islam itu zahir, iman itu adalah batinnya. Sebab itulah tiada boleh dikata Muslim, dikata-kata orang Muslim, orang tiada Islam, yakni tiada mengerjakan suruh, meninggalkan tegah oleh syarak. Jadi Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Karena iman itu batinnya, Islam itu zahirnya. Tidak mungkin tubuh hidup tanpa nyawa. Berarti kalau dia Islam, dia berdusta, berarti belumlah dia masuk. Islam tapi menipu, belumlah dia masuk. Sebab tidak bisa dipisahkan. Ini dipisahkan. Tiba di masjid, iman dia, sholat. Tiba di pasar, curang, timbangan. Tidaklah Islam lah. Islam tidak bisa dipisah dengan iman. Tidak bisa. Apa nama itu bunda? Topik di mata dipiciangkan, topik di dada dibusungkan, tanda ulun Islam. Sama bu, tidak bisa dipisahkan. Nah itu dia. Makanya Islam itu selamat. Kenapa selamat dunia akhirat? Ini tidak bisa bercampur hak dengan batil pada dirinya. Kau bercampur-campur, pagi lahir rajin taat, malam memang hijau lah. Bercampur bu, kopi kampung ciciri kau bau. Salah betul rasoi. Tuh. Ya Allah. Berarti belum Islam. Dia tidak mampu meninggalkan yang dicela oleh syarak. Sampai situ ada ditanya. Contohnya ada formasi itu ada kementerian itu situ. Ya. Berarti awak masuk tidak ada, tapi baca carian. Akhirnya masuk los di situ, saat dia baca carian itu tetap. Akhirnya diterima di pegawai. Aku gaji itu bahas apa? Masuknya berarti dicari-cari. Kalau untuk itu masuk kepada namanya ar-rasi. Ar-rasi. Kalau untuk kesalahan namanya tajassasu. Wala tajassasu ba'dukum ba'du. Haram mencari-cari celah. Kami pernah bu dibawa ke sidang pengadilan sebagai saksi, ada seseorang bercerai. Salah seorang hamba Allah, pengadilan Paris itu. Lalu dipanggil ke dalam. Hakim itu berkata, saudara Ridwan, ya saya, kamu tahu kenapa penyebab mereka ini bercerai? Dia rupanya dia adik tingkat kita di tafsir hadis dulu. Kita jawablah dengan ayat tadi. Wala tajassasu ba'dukum ba'du. Haram hukumnya mencari-cari kesalahan orang. Mereka bercerai, itu berarti udah takdirnya. Akhirnya kita disuruh keluar. Begitu keluar, siap sidang. Bang, sorry bang ya, lupur bosok kita tafsir hadis. Haram karena kamu ayat ada tuh. Kenapa kamu tanya itu? Saksi sini mereka bercerai untuk menyaksikan mereka bercerai, tidak lagi suami istri. Kenapa mencari kesalahan lagi? Haram. Wala tajassasu ba'dukum ba'du. Surat Al-Quran. Haram. Jadi tanda tanya akal sehatnya. Tidak urusan kita. Kita yang ada menutup aib. Siapa menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aib ini. Kan begitu bu? Hadis. Tanda kesempurnaan akal. Banyak nak berakal orang ini. Jadi sampai dulu lagi. Jadi ada. Cuma itu yang berakal.
soal mana asal amal dan mana asal taat, mana asal kebaikan dan mana asal kejahatan.